Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk kali ini di video untuk penjelasan materi logika dasar, yaitu pada lanjutan materi minggu lalu tentang kuantor. Untuk minggu lalu tidak saya jelaskan melalui video karena itu sangat gampang sekali. Yang jelas teman-teman harus paham apa itu kuantor universal dan apa itu kuantor eksistensial. Saya ulas kembali. Kuantor universal itu yang dilambangkan dengan A terbalik, tapi itu nanti bacanya kuantor universal gitu ya, yang artinya untuk setiap atau untuk semua. Jadi membacanya adalah untuk semua atau untuk setiap atau untuk tiap-tiap. Sedangkan untuk kuantor eksistensial itu adalah yang lambangnya itu E juga dibalik. Itu bacanya adalah ada atau beberapa begitu. Oke, untuk penjelasan kali ini yaitu lanjutannya tentang kuantor dua variabel dan negasinya. Kalau minggu lalu itu hanya dibahas tentang satu variabel, yang jelas teman-teman harus memahami apa itu kuantor universal dan apa itu kuantor eksistensial serta penggunaannya bagaimana, begitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah yang akan kita bahas yaitu kuantor dua variabel dan negasi dari pernyataan dua berkuantor. Yang pertama, kuantor dengan dua variabel. Ini sama juga dengan minggu lalu, hanya saja variabelnya ada dua. Kalau minggu lalu kan hanya ada X atau Y saja. Nah, di sini kita gunakan variabel X dan Y. Oke, ini contohnya. Nah, dari contoh kombinasi yang ini bisa kita baca berarti ya di sini ya. Untuk setiap X ada Y, di mana A adalah X Y. Nah, ini bisa dituliskan dengan untuk setiap X ada Y, tapi yang ada di kurung siku AXY, begitu. Jadi ada variabelnya dua, yaitu ada variabel X dan variabel Y, begitu. Ini contoh penulisannya saja, mau untuk setiapnya di X, atau adanya di Y, atau dibalik, atau bagaimana, itu yang jelas yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah variabel yang digunakan itu. Ini ada contoh untuk pernyataan dua variabel ya. Tapi di sini hanya dibubuhkan satu kuantor saja. Itu bisa. Oke, di sini ada untuk setiap X, Y, di mana A, X, Y. Oke, jadi di sini bisa dibaca dengan untuk setiap X ada Y di mana A, X, Y. Pada kalimat tersebut variabel Y masih belum diberikan kuantor, sehingga belum jelas yang ini. Yang ini belum diberikan kuantor kan ya untuk Y-nya ya. Jadi nilai kebenarannya belum jelas. Nah, jika dan hanya jika kalau Y-nya diberikan kuantor, maka dia akan jelas nanti nilai kebenarannya. Karena Y-nya jelas nanti ada Y. Nah, kalau ada Y berarti ada nilai dari Y-nya. Begitu. Nah, ini contoh. Tuliskan dalam bentuk kalimat untuk pernyataan berikut. Nah, gampang saja ya. Berarti kalau di sini berarti untuk setiap X ada Y di mana X lebih besar dari 3Y. Dituliskan di sini. Untuk yang B, untuk setiap X, untuk setiap Y, di mana 2XY sama dengan Y ditambah X. Bisa dituliskan di sini. Gampang sekali kalau yang ini ya, cara membacanya ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya adalah negasi. Nah, negasi, kita pahamkan negasi. Kalau ada pernyataan bernegasi berarti nanti kebalikan dari nilai kebenarannya. Kalau nilai kebenarannya benar, maka negasinya adalah salah nanti. Ini negasi pernyataan berkuantor satu variabel. Contohnya, jika A, semua A adalah B, maka negasi A adalah tidak benar atau salah bahwa semua A adalah B. Kita tuliskan dulu simbol logikanya yang menggunakan kalimat berkuantor. Semua A atau untuk setiap A atau untuk setiap atau untuk semua X. Nah, misalnya ini untuk semua X, A adalah X. Nah, maka negasinya gimana? Kita bisa menggunakan dengan sifat perkalian, yaitu negasi dikali dengan untuk setiap X. Negasi dari untuk setiap apa? Ada. Kemudian negasi dari AX. Negasi dari AX, tuliskan negasi dari AX. Jadi kebalikan dari AX. Gitu. Ya.
atau dapat dibaca dengan ada A yang bukan B. Karena di sini AX-nya tadi adalah B kan? Negasi dari B adalah bukan B. Negasi dari semua di sini adalah ada. Begitu. Oke, saya ulangi. Di contoh kedua ya, misalnya di sini adalah ada A yang B. Maka negasinya, kalau kita menggunakan biasa tanpa menggunakan kuantor, kalimat yang berkuantor, itu kan berarti ada A. Berarti kalau negasinya ada apa? Tidak ada. Tidak ada A. Negasinya dari B, negasi B kan ya? Yang bukan merupakan B. Nah, kalau kita tuliskan dengan pernyataan berkuantor, negasi tulis dulu, kemudian kurung siku, kita kalikan dengan menggunakan kaidah perkalian itu. Negasi dari ada. Tuliskan negasi dari ada apa? Berarti tidak ada atau semua kan ya? Semua. Tulis. Kemudian negasi dari AX. Negasi dari AX tadi itu apa? Kan negasi dari B tadi apa? Berarti bukan B. Bisa dituliskan. Berarti di sini negasinya adalah untuk semua X adalah bukan B. Bisa dituliskan. Oke, jadi intinya di sini negasi itu adalah semua yang ada dalam kalimat matematikanya harus dinegasikan. Negasi dikali dengan ada X. Negasi dari ada apa? Untuk semua atau untuk setiap. Kemudian negasi dengan dikali dengan AX. Negasi AX. Jadi AX-nya apa? AX-nya tadi B. Berarti negasinya apa? Bukan B. Begitu saja untuk negasi. Tuh, itu untuk yang satu variabel ya. Sekarang yang dua variabel. Sama juga dengan yang satu variabel. Nih, misalnya di sini ada negasi dari AX, negasi dari untuk semua K, ada L, di mana A adalah KL. Jadi, kita kalikan negasi dari untuk setiap K. Tulis di sini. Negasi dari ada L, tulis di sini. Negasi dari AKL. Nah, ini masih di siku. Bisa juga teman-teman seperti ini, langsung atau langsung seperti ini. Ya, jadi negasi dari AKL-nya apa? Oke, kita contohkan saja langsung di sini. Negasi dari untuk setiap K, tulis negasi untuk setiap K. Negasi dikali dengan ada L, negasi kali ada L. Negasi dikali dengan 2KL sama dengan 4. 2KL sama dengan 4. Langsung negasi dari untuk setiap adalah ada. Negasi dari ada adalah untuk setiap. Nah, sekarang negasi dari pernyataan ini. Kalau 2K ditambah L sama dengan 4, negasinya adalah tidak sama dengan 4. Tinggal dituliskan saja. Begitu untuk konsep negasi, silakan dipahami ya. Jadi ini sama halnya dengan menggunakan sifat perkalian yang dikali-kalikan itu. Oke, ini contohnya. Tentukan negasinya. Berarti saya kasih contoh di sini negasi. Negasi dari ada apa? Di sini untuk setiap. Negasi kali untuk setiap apa? Ada. Negasi dari AKL, negasi AKL. Contohnya bisa menggunakan contoh teman-teman yang lainnya. Nomor 2, 3, itu sama. Oke, untuk yang tugas di sini tuliskan ke dalam bentuk kalimat untuk setiap pernyataan berikut. Ini kan tinggal membaca aja ya. Berarti ya, untuk setiap X ada Y, di mana X dikurangi 2Y sama dengan Y dikurangi 2X. Tuliskan di sini. Ini juga sama cara membacanya aja. Ini negasi. Kalau negasi berarti kan tadi negasi dikali dengan yang ada di sini. Negasi dari untuk setiap berarti ada X, negasi dari ada berarti untuk setiap Y. X ditambah Y tidak sama dengan X, berarti negasinya X ditambah Y sama dengan X. Tuliskan di sini. Ini sebagai latihan, silakan dikerjakan aja. Nah, kalau di sini kebalikannya. Kalau misalnya ada seperti ini, bagaimana cara menuliskan dalam pernyataan berkuantornya? Semua mahasiswa telah melengkapi tugasnya dan dosen tersebut hadir. Nah, telah melengkapi tugasnya misalnya disimbolkan dengan apa? Boleh X, boleh Y, terserah. Dosen hadir itu juga bisa disimbolkan dengan apa? Silakan. Atau variabel apa? Semua berarti apa? Semua berarti kuantor apa? Kuantor universal misalnya.
Ini juga silakan dipakai latihan saja ya. Ini hanya, cara memahami untuk kuantor. Silakan diulang-ulang penjelasannya, video dari saya ini. Untuk kali ini tidak ada tugas, cuma, teman-teman harus memahami untuk, bagaimana sih kuantor 2 variabel itu dan bagaimana sih negasi dari kuantor itu boleh, meskipun ada kuantor 1 variabel atau 2 variabel itu negasinya seperti apa. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Untuk penjelasan dari kuantor ini cukup sekian dulu. Kali ini tidak ada tugas, silakan dipelajari langsung untuk, persiapan UTS-nya hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.